retak detik. Mungkinkah hatimu merasakan yang sama, debar di dalam dada meski ku tak tahu akankah kau jadi milikku selamanya. Gue keterusan nih kalau yang namanya nyanyi. Apa iya ya lebih enak kita ngedatengin seorang penyanyi gitu di sini. Boleh tuh gue akan ngedatengin seorang penyanyi muda yang bertalenta serta memiliki pikiran yang berlogika. Nanti gue akan mendatangkan penyanyi siapa yang bukan Meisa Juan untuk datang ke programnya Dustin Bukaloker di Adu Bacot. Kita akan membahas tentang apa? Putus cinta, tentang romansa, tentang bagaimana caranya move on. Nah di situ kita akan bedah, kita akan beradu argumen apakah lebih pro gua apa lebih pro dia untuk argumen seperti ini. Makanya saksikan, jangan lupa di Dustin Bukaloker, tepatnya di Adu Bacot, tepatnya di channel Bacot Television. Kita nantikan segera tayangannya. Selamat datang lagi di Dustin Bukaloker. Dan untuk hari ini ya, di segmen Adu Bacot kita akan mempertemukan seperti biasa, kita akan mempertemukan Dustin dengan Zero Logic-nya yang akan beradu dengan salah satu grand finalis dari X Factor, yaitu adalah Meisa Juan. Halo Meisa Juan. Sekarang nih umurnya masih muda sekali. 16. Iya. Gue tahu gue lupa ya. Oke. Ya, siap ya. Kita akan mengangkat satu topik, perdebatkan dan ada pro dan kontra, silahkan. Loh, ini jadi satu batuk. Oke, kita akan bahas sekarang nih, temanya adalah pentil. Perpisahan tiada lara. Ya, itu adalah singkatan. Tenang, teman-teman tenang ya. Perpisahan tiada lara. Ini jadi ada hubungannya dengan hati. Hati, Ya, aduh. tentang sulit. cinta. Baper dah. Aduh. Tentang hubungan. Ini kan Paham banget nih dilihat. kita nanya dulu deh. Ini menurut lu ya. Iya. Apakah cinta yang sudah nggak sejalan itu patut diperjuangkan atau tidak? Nggak sejalannya tuh gimana? Jadi kayak misalnya udah kayaknya hubungannya udah nggak terlalu sejalan tuh, kayak visinya udah nggak sama, kayak dulu lu nggak kayak gini deh, kok lu jadi berubah jadi gini deh gitu. Ya basically kan sebenarnya ya orang tuh kalau semakin lama jalin hubungan semakin banyak perbedaan yang ditemui. Cuman menurut aku tuh dalam hubungan ada yang namanya kesamaan atau perbedaan yang major dan minor. Oke. Ada yang kecil dan gede. Contoh ya, aku tuh pernah beda, ya minor nih, minor. Ya, beda kelamin. Enggak, iya dong. Lepas lagi. Ya kaget. Iya betul. Ya. Aku punya habit di mana misalnya aku tuh harus bangun jam 7 pagi. Pagi? Cowoknya harus bangun, nggak bisa bangun jam 7 pagi. Oh, bukan morning person. Iya, bukan morning person. Jam 12 itu masalah itu aja bisa jadi masalah, ya kan? Kalau dari pasangan gitu. Terus setiap jalan tuh ngantukan mulu gitu kan. Jadi kita diabetes. penyakitan kali ya. Diabetes biasanya ngantuk tuh buat. Kayak gitu-gitu kan maksudnya hal kecil gitu. Terus tentang pandangan dia terhadap sesuatu, misalnya tentang hobi dia. Dia bukan tipe orang yang ngegelutin hobi-hobi yang kayak aku nih, suka nyanyi. Kata dia tuh enggak, dia lebih demen yang kayak bisnis gitu, hubungan sama uang. Bahkan sebenarnya nyanyi juga dibayar ya. Iya, benar. Kalau dia tuh enggak gitu, punya pemikiran musik tuh kurang bagus gitu, tidak akan memberikan masa depan yang luar biasa. Kan beda tuh. Iya benar. Cuman kalau misalnya mau diajak ngobrol tuh masih bisa. Tapi kalau soal ini agama juga tuh. Kalau udah beda agama aja udah susah kan biasanya kan. Pasti punya mindset beda-beda, dididiknya beda-beda gitu kan. Jangan pernah kalau misalnya beda agama. Ya, oke. Sulit lah. Itu udah major soalnya. Major itu sulit lah. Kalau yang minor itu kayak kebiasaan, misalnya dia kebiasaan. Iya. Kayak misalnya dia kebiasaan tiap 2 kali langkah loncat, itu kan itu bisa diomongin kan. Kanguru. Ya. Nah, itu 2 1 2. Nah, 1 2. Ya, betul. Kayak Ariel di video klip. Terus melangkah, nggak usah batuk. Gue lagi nyanyi, kok lu keselak? Mau sejak ya kan? Ya, itu kan ada. Nah, ada yang gitu kan? Nah itu kan kebiasaan. Iya minor, kan bisa dibilang jangan loncat sering-sering. Bisa nggak sih?
Atau nggak ditahan, kayak gitu. Diobatin juga. Iya, diobatin. Rapi ya. Ya, atau nggak di atasnya dipasangin genteng. Jadi kalau tiap jalan, pala dia kan kejedot. Iya. Jadi nggak terlalu loncat. Keren juga dia. Keren. Ya, itu lumayan. Kalau lu gimana ini? Gue setuju lah. Kenapa awalnya dari lihat bawah lu? Kenapa lu lagi nerawang ya? Nerawang air ya? Dukun ternyata dia. Gimana lu? Kalau dilihat sih terus. Ada dimasukin. Aduh. Setuju kan. Jempolnya masuk lagi. Lu setuju? Iya. Oke. Gue setuju kenapa? Karena apapun lu ngejalan ngerasa kayak ngerem lagi dia. Gila, lu di sini. Capek. Iya. Pokoknya gue setuju karena apapun itu intinya kita nggak ada pikiran yang namanya sujon. Itu sih paling susah. Oh, oke. Ya susah. Dan perlu yang namanya treatment lebih untuk kepasangan gitu. Oke. Kayak macam ngebimbing boleh, tegas boleh kepada mereka supaya apa? Supaya ada pernyataan, lu kenapa sih sekarang gitu? Ya kan? Lu Dia geli. Dia geli. Kayak ngelihat panda ya di Taman Safari ya. Ya kan? Kayak ngelihat panda Taman Safari geli kan kayak wah gitu ngelihat dia kayak gitu kan. Yang tadi ulangi tadi. Gimana? Jadi lu setuju? Gue setuju banget. Kalau udah nggak sejalan, tetap bisa diperjuangkan. Iya, karena sekali lagi kita belum tentu nanti yang nemu yang baru nggak akan bisa yang namanya dulunya lo yang punya ciri khasnya kayak gitu, lo punya frekuensinya kayak gitu, lo yang punya perilakunya sama kayak yang dulu. Jadi apapun itu kalau misalnya masih dipertahankan, lanjutkan. Gue pulang aja. Aku pengen. Intinya gini, di salah satu kubu misalnya lagi ada yang kepala besar, ada yang namanya jadi pengadem. Pengadem. Iya, jadi dia yang istilahnya iya lah. Oh, ngalah. Iyain. Ya, Ngalah. diiyain gitu. Cuman dalam hal konteks nggak bersimpangan gitu. Apa sih? Baru kali ini bisa Sekolah gampang. dia lucu banget di sekolah gampang, ini susah banget. Dalam hal ya, gue tetap bisa berjalan. Asalkan lu yakin dan kayak gini lah maksud gue ya. Oke. Ibarat air dan batu. Air dan batu. Air dan minyak biasanya ini kok air dan batu ada apa sih? Sabar, Mesya, sabar. Mohon maaf, sabar ya. Air dan batu gimana? Saya juga baru dengar. Ini yang dia netes dikit-dikit akhirnya bolong batunya. Iya. Ibarat tetesan air di atas batu. Oh iya. Itu gue tahu kan? Kalau air dan batu tuh aneh. Kalau air dan minyak tuh kan nggak akan nyambung, gitu. Ibarat air dan batu. Itulah racikan Ponari. Nah, ini yang selanjutnya adalah kalau putus cinta, menangis itu wajar apa enggak? Gimana Mesya? Wajar dong, apalagi kalau misalnya hubungannya tuh indah banget, terus udah lama, itu sakitnya luar biasa sih. Even though kita di situ udah ilfil atau gimana ya, tetap sakit lah. Waktunya banyak kebuang kan, banyak dilewatin bareng-bareng. Terus biasanya orang tuh kalau pacaran yang pertama kali dirasain pas putus tuh nggak kesepian. Ya. Tiap hari kan teleponan, tiap hari ketemu. Ada yang kebiasaan yang hilang. Iya, tiba-tiba aku sepi. Malah sebenarnya masih punya teman, cuman kan hal yang tiap hari kita rasain terus menerus tuh hilang. Nah, malam itu sedih banget waktu itu. Sedih sih. Waktu itu sempat di yang terakhir, hubungan yang terakhir nangis, putus cinta. Lupa yang terakhir. Wih, asik. Terakhir sih enggak ya. Enggak. Pokoknya aku tuh nangis kalau misalnya hubungannya lama. Terus putusnya gara-gara keadaan tuh sakit ya biasanya. Iya. Ya antara orang tua misalnya nggak demen, misalnya jadi anaknya tuh suka pulang malam tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi bukan karena keputusan kita berdua tuh sedih. Oke. Terus kalau misalnya ya itu sih putusnya mendadak pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Iya, diselingkuhin tuh. Itu. Nah. Wow. Tapi kalau misalnya lu kan dari sisi cewek, putus cinta, nangis, itu kan ya wajar. Kalau cowok menurut lu nggak apa-apa? Wajar banget. Aku tuh temen banyak kan cowok-cowok ya. Cowok? Iya, kalau misalnya punya cewek terus tiba-tiba putus, nangis juga ke mereka. Cuman lebih nggak kelihatan kalau cowok. Oke. Nah kalau menurut lu gimana, Tin? Menurut gua setuju. Putus cinta nangis tuh nggak wajar menurut lu? Nggak setuju. Tapi meditasi lah balik lagi. Kita harus pelariannya kita ke acara-acara,
acara musik. Oh, pelarian ya. Lebih ke pelarian. Oh, tapi nangis tuh enggak menurut lo? Nangis jangan. Kenapa? Apa yang ditangisi ketika lu lagi putusnya nggak bersalah? Hah? Ya. Putus cinta nggak bersalah? Gue bilang gue bersalah tadi. Apa? Dia kayak, apa? Dia aja nggak nge, obrolannya nggak nge. Mana sih lu? Nggak, kalau dari pihak kamu, tiba-tiba kamu yang nggak bersalah, dia yang mutusin, kayak ngerasa nggak bersalah, apa yang ditangisin? Ya gitu? sedih kan? Kan lagi sayang-sayangnya. Punya hati nggak sih, Pak? Ditanyain. Hati saya punya, tapi mental yang udah terlalu tebal. Wes. Kalau bisa sih hubungan, kenapa harus ada putus gitu ya? Ya itu pertanyaan kita semua kok sedunia, satu dunia bertanya seperti itu. Iya. Kenapa ya ada hubungan harus putus? Ya, semua tidak menginginkan itu kan. Iya, Pasti. benar. Ya jadi kalau Apa maksud lu? Mau kemana larinya? Huh? Poinnya. Pokoknya saya tidak setuju untuk menangis, tapi kita lebih ke meditasi. Yang pertama meditasi. Terus konsul psikiater. Kayak lebih malah lebih berat ya kayaknya. Kalau gue mendingan nangis daripada harus konsul. Kayak mendingan nangis deh gue kelar Iya, gitu. terus sekarang mahal. Iya. Mana nangis tuh udah. Tenang ah. Masa ini? Dok, jadi seperti ini. Saya ada masalah dengan hati saya. Yang berikutnya, kalian tuh adalah tipikal yang sulit move on apa susah? Cepat. Sulit apa mudah? Sorry. Lu cepat? Iya. Oh iya? Enggak, karena biasanya yang mutusin tuh aku. Oi. Enggak, jadi kayak gini, aku tuh nggak pernah mutusin dalam Tepuk tangan lagi. Kayak merpati, dia tepuk tangan pulang ntar. Aku tuh nggak pernah mutusin pas lagi masalahnya masih hot-hotnya. Biasanya tuh udah reda, maksudnya udah kelar, udah clear, cuman masih ada yang ganjel. Gue udah ngerasa kayak ya udah nggak worth it lah, udah kebanyakan sedih-sedihnya deh dibanding happy-happynya kan. Kan udah nggak worth it ya, mau ngabisin waktu, biasanya udah langsung cabut. Jadi aku tuh move on-nya jalur ilfil biasanya. Berarti kalau lu bisa cepat move on karena itu tadi ya. Berapa minggu? Apanya? Pernah gue pacaran 1,5 tahun. Udah putusin langsung move on. Secepat itu? Secepat itu. Nah, kalau lu gimana, Tin? Lu adalah orang yang lama. Lama. Jadi kan yang namanya ikan kan perlu yang namanya kan air. Ya. Perlu manusia perlu oksigen. Kayak gitu kan? Iya. Jadi setiap wadah atau tertentu yang dia pijaki, maka itu untuk adaptasi kembali. Itu perlu hal-hal yang harus kita lakuin. Gitu. Salah satunya tahu bagaimana suasana yang nanti akan kita bangun lagi. Gimana? Jadi intinya ada air di wadah. Yes, seperti itu. Terus apa hubungannya sama move on? Berarti kan kita kan harus tahu lagi nih bagaimana kondisi di sini, oke nggak sini gitu. Move on kan move langkah, on hidup. Yuk kita hidup untuk langkah. Oh iya. bukan live tapi on. Kita hidup untuk langkah. Kita akhirnya ngambil survei. Kita tadi sempat survei ke beberapa orang, sekitar 3. Jadi dan 3 orang itu bilang bahwa memang satunya pasti golput. Satunya maaf, saya lagi buru-buru gitu. Jadi kan kita nanya nih, kita nanya ke 3 orang, yang nanya menurut kamu gimana? Oh ya menurut saya iya. Oh ada lagi lewat. Menurut kamu saya enggak. Terus pas nanya, oh maaf enggak dulu. Ya, maaf enggak dulu ya. Maaf enggak dulu ya. Akhirnya 3 tetap. Membuktikan apa nih? Membuktikan bahwa susah ya bikin survei. Gak usah ya, mendingan ya. Jadi ada survei, perpisahan itu begitu menyakitkan. Setuju apa tidak? Perpisahan nggak dalam segi itu ya aja. Oh. Iya, apapun. Iya. Gimana? Orangnya pergi jauh, hilang. Perpisahan enggak sih adil, lebih ke adil. Kenapa? Berarti kita enggak menyatukan segala macam hal yang orang selera atau nggak selera itu dijadiin satu. Harus kita pisahin mana yang bagus, mana yang jelek. Berarti tidak menyedihkan dong? Tidak dong. Tidak menyedihkan. Karena adil ya kan? Karena adil, yang dia tahu yang mana baik, yang mana buruk. Baik ambil, buruknya kan sudahlah buat lo gitu. Karena kita ngerasa ya, lo kok gitu sama gua gitu. Iya.
Wah, jadi kesikap sekarang. Baru ya saya nemu lagi nih kesikap sekarang. Tadi jadi kenapa sikapnya? Jadi sikapnya harus ada yang ini. Sikapnya worth it apa enggak untuk kita? Sikap worth it. Kalau nggak worth it kan bisa berarti lu gitu. Ambil yang baik-baiknya karena kita semua yang ada di situ. Di setiap perpisahan. Jadi kita ngerasa berpisah itu nah kayak gini dah. Kuliah. Enggak. Lu sadar enggak lu gini. Pada saat lu kuliah, lu harusnya berpisah karena lu udah graduate. Oh benar. Apakah kita harus di situ aja? Enggak dong, kita harus berpisah. Ya. Karena berpisah itu untuk apa? Untuk menjadi sesuatu hal jati diri lu di mana. Kamu sekolah. Terus sekolah apakah pada saat lulus nggak mau lulus? Tolong. Dia udah mau nyerah nih. Nggak apa-apa, saya nggak dapat apa-apa dari sini, tapi saya mau pulang, kata Maisa. Pada saat lulus nggak mau lulus. Pada saat lulus nggak mau lulus. Iya. Graduation. Ya. Pada saat graduation, tapi nggak mau dibilang gue nggak mau graduation. Ada gak kayak gitu? Nggak ada lah. Berarti perpisahan itu baik gak pada saat itu? Iya, baik di situ. Bener kan? Oh, jadi analogi lu ke sono. Kan? Tidak. Bahagia gak? Baik, iya. Gini. Ayo, silakan. Nih, tolong nih. Ini sekarang dilawan oleh logikanya Meisha nih. Meisha. Yang senengnya tuh graduation-nya. Iya kan? Iya, pisahnya mah enggak dong. Tetap sedih. Makanya orang graduation tuh banyak yang peluk-pelukan nangis ya karena sedih pisah, tapi happy karena graduation lulus. Nah, sekali lagi, itu graduation lulus oke lah. Tapi kalau dalam segi peluk-pelukan nangis, itu nangis bener apa nangis gimmick kamu? Ya bener. Oh beneran. Ada orang nangis gimmick. Kalau misalnya setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, putus, nyesel nggak dengan waktu yang udah kebuang? Tidak boleh ada penyesalan sih dalam hidup sih menurut aku. Walaupun waktunya udah terlalu lama maksudnya sama dia, kayak misalnya bertahun-tahun. Kita harus sadar kan in the past kita yang memutuskan untuk melakukan hubungan itu. Maksudnya untuk menjalani hubungan kan nggak mungkin kita dipaksa-paksa kan. Ya. Jadi keputusan kita nggak boleh disesalin. Ya. Lu kalau menurut lu? Kalau menurut dia tadi dalam nggak ada yang boleh disesalin. Kan Ada itu. pesan nggak? ada lah. Kenapa? Lah. Dia tuh ini nih, emang gitu nih. Dia tuh pasti ada lah. Apaan? Loh. Lama nih di palanya mikir lu. Ya bagaimana? Ada di saat kita yang emang menyendiri untuk merekam jejak yang dulu kayak gimana? Kayak gitu. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ya menurut gue iya sih Pak. Kalau misal akan terjadi, misalnya bukan akan sih, misalnya si B jadi perpisahan itu akan Oke, berarti lu ada lah ya? ada lah. Ya oke, siap. Gitu. Ya udah. Ngerti gue poinnya jujur sampai sekarang udah ada keren. Udah keren ya gitu. Kalau anak sekarang. Udah. Apa tuh kenangnya? Yang terakhir sebenarnya Maisha ini ada lagu tentang kisah cinta yang nggak sejalan. Nah ini tuh gimana, boleh lu ceritain nggak? Judulnya Janji Tak Menangis. Oh, Janji Tak Menangis. Berarti nahan untuk tidak kelihatan rapuh di depan orang. Seperti itu ceritanya kurang lebih. Bisa dibilang mungkin karena udah terlalu terpuruk kali ya. Jadi komitmen sama diri sendiri udah janji deh nggak nangis lagi abis ini. Ada masa-masa terpuruknya ada di lagu ini. Ada masa-masa gilanya gitu ngelihat orang sama orang lain. Kan. Tapi at the end udah move on gitu. Udah lebih ke pasrah aja, serahin semua aja gitu. Sakit juga sih itu. Iyalah. Makanya perpisahan sakit nggak? Hah? Sakit nggak? Gue tanya. Nggak gini deh. Dia nggak terima. Biar nggak salah lagi. Kalau kakak punya mama, bisa. Misalnya si A. Nggak usah, lu aja udah. Nggak usah pakai si A, nggak usah. Si A coba. Si A, nggak usah. Biar cepet si A. Biar cepet lagi. Orang dia udah ngomong kakak, udah jelas ngapain. Biar cepet, malah itu lagi biar aneh kalau ke si A. Kakak punya mama. Harus bisa nih gara-gara kakak mau ngerantau gitu. Sedih nggak? Kan bisa video call. Iya, bisa. Bisa. Mending kita ngomongin tentang lagu dulu. Gue ngalah guys. Iya. Capek kan? Yang Meledak. muda ngalah. Iya bener, yang muda. Boleh, mending yang muda ngalah lah.
Jadi judul lagunya adalah Janji Tak Menangis. Janji Tak Menangis. Oke. Nih lu boleh nyanyiin sedikit nggak? Boleh. Nah, ini tuh Sandra. Nyanyi dikit. Coba, silakan. Nyanyi ya. Enggak. Cepet banget temponya, ya ampun. Tapi ini lagu sedih loh. Iya. Gimana? Cepet. Itu beatnya cepet. Tak. Nah. Sendiri, aku janji takkan menangis. Ku hadapi semua, esok pagi aku kembali. Meski tanpa kamu lagi. Wih, bagus banget. Liriknya serem sih. Serem. Nih, merinding. Nanti peace kalau itu biasanya. Udah denger belum lagunya? Udah. Oh iya. Enggak maksudnya. Bukan itu. Maksudnya. Capek. Tapi udah bisa didengerin di audio platform mana aja? Semua music platform. Bisa. Terus untuk video klipnya ada di YouTube-nya Hits Records. Oke, langsung dicari aja ya. Nonton ya, filmnya ya. Siap. Apalin ya. Nih jangan lupa buat lagunya Maisha Juan ya. Judulnya Janji. Kita menangis. Janji Tak Terus Menangis. gini kalau Janji Tak Menangis harus kayak gini. Oh iya, kan janji. Iya janji. Nih, tadi kan dia kan musisi nyanyi. Iya. Lu dong. Lagu lu. Ayo, yang tadi. Yang tadi kan udah rilis. Ayo, lihat. Coba dong, refnya aja ref, Tin. Mungkinkah kau tahu merasakan yang sama, debar getar di dada meski ku